Oke, gak usah berlama-lama lagi. Mungkin kita sambut bintang tamu spesial kita, Bapak Wawan Saktiawan. Baik, selamat siang Bapak Wawan Saktiawan. Selamat siang. Ya. Bisa duduk Oh Bapak? iya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat nggih? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin kalau Bapak sudah siap, mungkin bisa memaparkan materinya Bapak. Oke, siap. Oke. Durasi saya berapa ini, Mbak? Durasinya 50 menit. Oke. Oke, Terus ada tanya jawab. Ya, ada diskusi 10 menit begitu Bapak. Oke. Oke. Mohon izin, saya berdiri ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman perkenalkan nama saya Wawan Saktiawan. Tadi di present dipanggil dengan sebutan Bapak itu sudah sangat apa ya, kayak setua itukah saya ya. Iya, oke, kelihatan apa ya, kelihatan lebih bijaksana, lebih wise gitu ya. Tapi sebenarnya saya itu semangatnya, saya yakin juga saya tidak kalah dengan teman-teman mahasiswa baru sekalian. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman saya ketika saya kuliah. Tapi saya kasih garis bawah, ini jangan dicontoh. Garis bawahnya apa? Ini jangan dicontoh. Saya memang kuliah di kampus sebelah. UB ya, Universitas Batu itu ya di sana ya. UIN Batu, kok iso UB UIN Batu ya sih, bener sih ya. UIN Bojonegoro kan ya iso ya. Saya masuk Brawijaya, ini mohon maaf saya harus ngesepil tahun masuk ya. Sebenarnya saya pengen merahasiakan ini, tapi ya wah mau gimana lagi. Saya masuk UB itu tahun 2006 teman-teman. Kalian kelahiran tahun berapa? Hah? Kalian lahir di Azani, aku di ospek push up. Kelahiran 2006. Ya Allah. Bisa nggak jadi nggak acara ini Pak? Langsung insecure loh saya ya. 2006 kalian lahir, oke lah. Intinya saya masuk UB itu tahun 2006 dan saya lulus 2013 teman-teman. Sopo iku meng ya Allah. Pokoknya tindakan kriminal ae. Ini hanya masalah waktu lulus loh. Kok iso ya Allah iki lho, kaya aku berdosa sekali. Iki cerita. Diambil hikmahnya boleh, tapi enggak usah sing ya Allah terus ya Allah. Amit-amit jabang bayi, enggak usah. Lulus. Kuliah 7 tahun, gokil. Karena pada saat itu SPP-nya satu semester itu cuman 750.000. SPP-nya 750.000. Dan bapak saya di desa itu adalah kepala desa, teman-teman. Bapak saya kepala desa 19 tahun. 19 tahun. Jadi saya ini
produk rezim. Waduh. Agak ngeri ya, agak panas ya. SPP 750.000. Ini kan kayak penghinaan bagi orang tua saya kan. Kepala desa Crazy Rich 19 tahun menjabat kok SPP cuma 750.000. Wah, pride-nya kesenggol. Piro le SPP-mu? 750.000 Pak. Nyoh iki bayaran langsung 14 semester. Wow. Itu yang menyebabkan saya lulusnya 14 semester, ya kan? Udah terlanjur deposit kok. Udah deposit full, masa kita lulus tengah-tengah, kan nanti korupsi kan, bahaya itu. Tapi sekali lagi ini jangan dicontoh. Jangan ditiru, jangan dicontoh. Sebenarnya kuliah saya itu fine-fine saja. Saya 3,5 tahun itu selesai. Saya hanya mengulang 1 mata kuliah tok. Yang lain selesai. IPK saya juga lumayan gitu. Ya lumayan untuk daftar PNS lumayan lah ya. 3,25 lumayan menurut saya. 3,25. Tapi kemudian skripsi saya ini juga 3,5 tahun. Saya pernah 2 tahun gak ngampus teman-teman. Lupa saya jalan ke kampus. Saking senengnya di kontrakan ya, saya ngontrak rumah gitu sama teman-teman. Oh ya siap. Oh berarti nanti tiap 5 menit dikasih tahu ya. Oh siap. Kurang 45 menit, kurang 40 menit gitu kan. Sesuai tak jiarno gak tak sawang ben baing. Sekapok. Saya kerja. Dan saya dulu ospek juga. Saya dulu ospek tahun 2006. Kalau sapa watuk-watuk iku iki fakultas kedokteran ilmu kesehatan kok enek sing watuk iki lho. Komik apa menyan? Ayo. Saya di ospek tahun 2006, itu ospeknya itu peralihan antara zaman yang penuh dengan kekejaman dengan zaman yang lebih humanis. Tapi juga masih harus kumpul di kampus itu jam 4. Kalian kumpul di kampus jam berapa? Enggak, ya mereka orang mulai ya kan. Saya jam 4 sudah harus di kampus. Dan ospek itu kan mesti di bulan, rata-rata kan di bulan Juni, Juli, Agustus, yang itu Malang itu dingin-dinginnya. Sampai ono sing nekat lek adus isu itu ben enggak kademen itu lek adus nggae jaket. Gak adem kan, adus nggae jaket. Kan enggak lah ya. Atus ke jaket, atus keroan gitu kan. Tapi apapun yang terjadi, namanya ospek itu kayak maba itu kayak selalu salah gitu gak sih? Maba di hadapan senior itu kayak cowok di hadapan cewek. Gak tahu anak benere, ya kan? Salah tok. Gimana pasalnya? Pasal 1. Senior selalu benar. Pasal 2. Kalau salah kembali ke pasal 1. Ada pasal 3. Yang bisa menyalahkan senior hanya dosen pembimbing skripsi. Senior-senior itu yang sudah semesternya tinggi-tinggi waktunya ngerjakan skripsi. Itu sama maba itu sok-sokan. Nunduk dek, nunduk. Di belakang ada dosen pembimbing skripsinya lewat. Mana skripsimu? Hah? Pasti.
Mereka itu sok-sokan keji. Tapi hatinya itu tidak lebih dari Hello Kitty. Maksudnya baik hati. Sebenarnya gitu senior itu. Ospek telat dibentain sama senior. Kenapa? Karena nggak telat dibentain, ya mending sekalian. Ingat garis bawahnya, jangan Wah, saya ingat bagaimana perkataan orang-orang zaman dulu, hadapi segala permasalahan itu dengan senyuman. Nah, itu sangat clear itu ya. Apalagi Rasulullah juga pernah bersabda bahwa berwajah menyenangkan ke saudaramu, ke orang lain itu juga bagian dari sedekah sodakoh. Nanti jangan panggil saya bapak ya, Ustadz. Kita ospek datang telat, senior marah-marah. Kenapa kamu terlambat? Harus senyum. Ditanyain kok senyum-senyum. Kenapa kamu terlambat? Saya terlambat karena tidak tepat waktu, Kak. Seniornya kan tambah marah-marah kan. Kalau itu saya juga tahu. Udah tahu nanya. Aman, Bos. Aman. Lah ya wis ngerti takok ya. Nanti juga ketika perkuliahan bisa dicoba. Ketika telat, dosen sudah ngajar, kalian masuk. Kenapa terlambat? Ditanyain kok, kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Oh, gak pek arek iki, yes. Duduk, aman ya. Aman. Cuma saya sudah membocorkan ke beliau-beliau ini ya. Selain beliau-beliau ini insya Allah aman ya nanti ya. Kalau nanti diusir, pura-pura kesurupan. Tapi ojo ngomong kopi, jangan gitu. Kelas, mata kuliah gitu ya nanti. Oh iya kuliah gitu. Aman nanti ya. Insya Allah itu adalah kesurupan jin muslim ya nanti ya. Senang menuntut ilmu ya. Kalian nanti rata-rata pengen lulus berapa tahun? Tapi kan teman-teman nanti kan harus koas juga gitu kan ya? Oke, ya intinya saya doakan yang terbaik untuk teman-teman. Bisa lulus tepat waktu sesuai harapan kalian, harapan orang tua dan tentu saja juga harapan Civitas Akademika. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf ya, saya harus flashback begitu. Mengulang masa-masa saya kuliah dulu karena sudah sangat lama ya saya tidak kuliah. 2013 saya lulus, 2014 saya wisuda. Wisuda pun saya telat teman-teman datang. Kampus guys. Iya, saya malamnya itu masih harus tampil di Kompas TV. Paginya itu wisuda. Harusnya kalau wisuda itu jam 6 itu sudah harus masuk gedung semuanya. Semua peserta wisuda jam 6 harus masuk gedung. Saya jam 7.30 baru nyampe gerbang UB. Dan gerbangnya di portal, saya turun dari mobil, lari ke tempat acara. Saya sudah pakai baju putih hitam, lari dari portal ke tempat acara, ke gedung itu, lari. Tukang foto, pedagang-pedagang itu teriak-teriak, mas telat. Emosi aku, wis seru. Makanya aku melayu iki, ya kan. Lek gak telat aku ngelesot neng kene, bos. Kene melayu sih, telat mas, telat ngerti. Dan kalian teman-teman tahu saya pakai toga di mana? Di depan gedung acara. Saya pakai toga di depan gedung acara.
masang pin, itu. Terus, wah panitia itu wajahnya mencureng kabeh ini. Karek Edian di ya, untuk koyah meni ya. Tapi saya memang sudah izin, saya datang telat gitu. Saya sampai tempat acara, pokoknya kamu lurus, ada kursi kosong itu kursimu. Nggih Pak. Masuk. Pas menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh. Aman kan? Semua berdiri kan? Tapi saya belum sampai kursi, nyanyinya sudah selesai. Linggo, loh wis mari. Masih tolah-toleh saya ya. Jangan ditiru. Jadi sudah ada contoh seperti saya. Teman-teman kalau nanti nggak serius belajar, nanti akan menjadi orang seperti saya. Stand up komedian itu kan, konten kreator itu kan aslinya kan pengangguran. Serius. Kalau nggak nganggur, dia pasti nggak punya waktu untuk bikin konten. Makanya teman-teman nanti sibukkan dengan aktivitas belajar, dengan aktivitas yang bermanfaat, agar lulus tidak seperti saya. Kalaupun toh nanti kalian lulus seperti saya, nanti kalian harus bisa ngisi di FK-nya UB. Ya. Dibalas ya, harus ada ya, ngisi di sana gitu ya. Jadi biar ada kayak barter gitu. Oke teman-teman, saya di sini mendapatkan sebuah amanah untuk sharing kepada teman-teman semuanya mengenai tentang soft skill komunikasi. Ada yang tidak bisa berkomunikasi? Angkat tangan. Nah, karena semua sudah bisa berkomunikasi, sudah selesai acara kita di siang hari ini. Selesai kan? Sudah kan? Targetnya kan agar mampu berkomunikasi kan? Sudah bisa berkomunikasi? Aman kan selama ini? Kelompokan aman? Nggak ada kan yang haho-haho gitu, nggak ada kan? Barismu kene loh. Aman kan semuanya komunikasi? Berarti sudah tercapai. Luar biasa sekali ya. Efektif, efisien apa yang saya sampaikan. Wes Mbak, nggak usah pirang menit sentek ya acara ya. Lanjut. Ini bukti saya pernah di finalis Suca 2 Indosiar dan saya mendapatkan juara 2. Tepuk tangan untuk saya. Saya juara 21 ya. Dari 42 peserta, lumayan dong. Juara 21 dari 42 peserta itu lumayan. Daripada ranking 5 dari 3 peserta. Teman-teman pasti tahu ya sebelah saya siapa? Arafah. Arafah yang adiknya namanya siapa? Sing lambene launyu banget kayak welut sawah ya kan. Sebelahnya lagi itu Adit Nganga, dia dulu pernah jadi tim kreatifnya Denny Sumargo. Sekarang menjadi manajer marketingnya Aero Street Footwear. Sebelahnya lagi itu Gian, dia sekarang dulu pernah di MLI, Majelis Lucu Indonesia, yang ngurusin tretan muslim, coki dan kawan-kawan. Sekarang dia yang punya komisi.co, ya, agensi yang bergerak di bidang politik. Lanjut. Saya tampil di berbagai stasiun televisi, Indosiar, JTV, Kompas TV, dan CCTV Indomaret ya, lumayan lah. Pokoknya ada kamera saya dada-dada, narsis ya. Kalian kelahiran 2006, berarti kalian Gen Z kan? Di kantor saya itu ada satu anak Gen Z, ngadepin dia itu, wah, susah saya pengen kendat teman-teman. Nah ini dikumpulkan jadi satu sebanyak ini, wah. Panjang umur perjuangan Bapak Ibu dosen ya, semoga kalian jangan toksik ya nanti ya. Saya tidak percaya zodiak, tapi kalau Gemini problematik saya percaya ya. Enggak ada gitu-gituan, enggak ada. Semua Gen Z problematik. Saya ngomong begini, tugas kalian itu untuk membuktikan, gak mas, gak kabeh.
Ono ya kan. Pasti semua generasi ada yang problematik tapi tidak semua. Dan saya harapkan di sini semuanya lancar-lancar untuk kuliah, untuk karirnya atau bahkan di kehidupan sehari-harinya. Amin. Lanjut. Mohon maaf saya masih menggunakan Facebook, teman-teman. Di sini yang punya Facebook angkat tangan. Ada satu orang, dua, towek kone. Lapo nge Facebook iku lho lapo. Kancamu bapak-bapak, gabung komunitas pecinta lovebird, jual beli HP bekas, Mio geter. Kok iso lu duwe Facebook? HP-mu Mito, Kenapa anak zaman sekarang itu nggak mau punya Facebook? Karena orang tuanya punya Facebook. Males kalau statusnya di-like orang tuanya. Padahal dia curhat tentang orang tuanya itu. Maksudnya curhat tentang wong tuaku kok di-like wonge dhewe. Terus komen, siapa sih? Gitu kan. Kan pengen bales kan? Yo jenengan. Tapi nggak berani. Tuh, anak zaman sekarang. Di sini yang punya Instagram digembok, angkat tangan. Lapo mbok gembok? Kos-kosan, Orang itu punya media sosial itu biar bisa silaturahim. Kok malah digembok? Zize ya kon? Enggak. Ayo. Maaf. Saya kira anak Uin nggak update ya, mohon maaf, saya kira loh ya. Mengerikan ya. Sabar teman-teman, sabar ya. Instagram centang biru, alhamdulillah jalur prestasi. Tidak bayar. Ketika follower saya baru 9 ribuan. Pokoknya teman-teman punya berita-berita yang terupdate di media online, itu teman-teman akan lebih mudah untuk bisa mendapatkan centang biru. Jadi nanti kalau teman-teman ada aktivitas, kegiatan atau apapun itu, sebisa mungkin bisa mengundang wartawan atau mengirimkan berita ke wartawan, nanti dipandu oleh kampus agar masuk entah di Kumparan, Detik, atau berita-berita yang lain, untuk bisa nanti media sosial itu bisa kemudian mempersonalize kita bahwa oh iya memang anak ini memiliki sebuah kemampuan di suatu bidang tertentu yang kemudian mereka kayak semacam oke, pantas untuk mendapatkan centang biru. Ya. Saya memperbanyak nama saya diliput oleh media online pada saat itu. Yang terakhir snack video, saya punya snack video itu terpaksa ya. Karena diundang sebuah acara yang sponsornya snack video. Di sini ada yang punya snack video? Snack video itu versi TikTok versi light. Jadi gambarnya itu lebih burek ya kan. Tapi bagi orang-orang desa ini penting, tidak boros data teman-teman. TikTok itu kan karena gambarnya jernih kan boros banget kan. Nah snack itu versi burek ya kan. Misalkan TikTok iPhone, snack itu advan lah ya kan. Nyebut merek. Oke lanjut. Ini TikTok saya. Main lah 225K. Sekarang sudah turun ya, saya jarang posting. Tinggal 224,5 turun ya.
kayak tingkat kepercayaan masyarakat. Oke, lanjut. Lanjut. Jangan ya Dek ya, oke. Ini saya punya PH, Production House, yang followersnya sudah 1,2 juta followers. Selama 10 bulan ngonten itu bisa tembus 1 juta followers lebih di sini ya. Nah, teman-teman kenal ini? Mari kita bahas. Yang paling ujung sana siapa? Dipeng, oke siap. Ini siapa? Yang bawah siapa? Oke, kita keep sampai situ dulu. Next, naik. Oke, professional respect rankings. Ini adalah profesi-profesi kalau ngomong di hadapan masyarakat itu adalah profesi yang paling dipercaya. Yang nomor pertama apa? Kedua, scientist. Ketiga, petani. Keempat, damkar. Kelima, keenam, yang paling bawah kira-kira siapa sebelahnya itu? Yang paling bawah siapa? Ya. Artinya apa teman-teman? Ketika teman-teman dalam profesi sebagai nakes, apapun itu profesinya, itu orang itu akan percaya. Akan percaya. Kayak misalkan kita ke dokter, itu saya akan tetap respect, akan terus percaya. Walaupun pernah saya mengantarkan berobat anak saya. Mohon maaf ya, saya sudah punya anak, saya sudah menikah. Mohon maaf ya untuk mbak-mbak di sini. Saya khawatir nanti ada yang berharap begitu kan, kayak di dalam hatinya kayak, ya Allah apakah dia jawaban doaku selama ini? Mohon maaf saya sudah menikah. Saya pernah mengantarkan berobat anak saya ke dokter yang sudah sangat sepuh. Biasanya dosis anak-anak itu kan separuh dosis dewasa, betul? Dan apa yang dilakukan oleh dokter ini, obat yang ada di wadahnya itu dibuka, di unboxing di hadapan saya dan anak saya di meja gitu. Jadi obat satu strip itu dibuka, ya kayak buka kacang itu lah, buka, terus diguntingi di depan saya dan anak saya. Jadi pil-pil itu digunting, mencelat rono. Lah iya kan, pil kan kalau diguntingin cedak, gitu kan. Walaupun toh begitu saya tetap respect karena beliau dokter sudah sepuh, karena memang sudah sepuh. Jadi unik gitu. Wah, asik kayak ini unboxing obat, review obat gitu. Kalau dokter zaman sekarang kan enggak, mungkin untuk anak-anak dibuatkan puyer begitu kan, sesuai dosisnya, beratnya berapa, usianya berapa begitu. Tapi karena dokter senior begini saya tetap respect karena beliau adalah dokter. Enggak mungkin kan terus kemudian, oh enggak usah dok, saya guntingin sendiri, kan enggak isu. Pasti kan dokternya kan akan tersinggung kan, oh, guntingmu gak pas. Padahal beliau sudah sangat sepuh pakai kacamata. Dan tetap respect saya, tetap percaya karena saya datang berobat, menyerahkan kayak pasrah bongkoan anak saya ini mau diobati apa, serah begitu. Ya. Nah, ini karena yang pertama adalah dokter, atau kemudian tenaga kesehatan, juga ada kemudian perawat, saintis. Nah teman-teman kan masuk bagian dari itu semuanya, monggo itu gunakan sebaik-baiknya ketika nanti terjun ke masyarakat. Dan semuanya itu harus ditunjang dengan komunikasi yang baik. Teman-teman tahu Dokter Tirta? Tadi ya. Kita mengenal Dokter Tirta sebagai apa sih? Marah-marah. Liverpool. Unboxing sepatu, ya kan? Review sepatu, pengusaha. Tapi ketika selama COVID, seakan-akan yang sering muncul Dokter Tirta, terus karena penjelasannya sesuai dengan gaya anak zaman sekarang.
yo marah-marah, yo ditolol-tolol nih, ya kan? Ya karena memang generasi zaman sekarang gak di ngono mungkin kurang gitu. Tapi Dokter Tirta menjawab kebutuhan netizen hari ini. Nah teman-teman nanti harus juga belajar bagaimana pola komunikasi, yo nggak harus sekasar Dokter Tirta. Tapi juga nggak harus sesantai Tompi. Nggak harus yang, dok ini kira-kira yang cocok apa ya untuk, kalau Tompi terkenalnya sebagai dokter apa sih? Apa? Kecantikan, kulit? Kan nggak mungkin kan ketika kita tanya masalah kesehatan, masalah konsultasi kulit, terus kemudian dia jawabnya curucu, gitu kan enggak kan? Walaupun dia penyanyi gitu loh, tapi dia tahu kapan nyanyi, kapan dia sedang konsultasi dengan pasiennya. Begitu juga dengan Dokter Richard. Dokter Richard apa sih yang sering kita dengar tentang beliau? Skincare. Walaupun kemudian masyarakat kayak halah paling pakai filter, ya kan? Karena pernah bocor Dokter Richard filternya mati, ya lumayan bergelombang. Ya nggak apa-apa, tapi kan selama ini kita sudah pernah mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh Dokter Richard melalui konten-kontennya. Satu benang merahnya adalah komunikasi. Lanjut. Oke. Sebenarnya fungsi utama dari komunikasi itu adalah transfer energi. Kita mentransfer energi, kita mentransfer antusiasme, kita mentransfer yang namanya apa ya, suatu cita-cita bersama. Kalau ada, misalkan kita nih dicurhati sama orang, suatu hari nanti teman-teman sudah menjadi dokter, teman-teman sudah menjadi perawat, teman-teman sudah menjadi nakes dimanapun berada. Ketika ada masyarakat awam curhat, teman-teman akan menjawabnya juga harus dengan antusias. Iki enek dulurku bro, kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Coba kalian jawab begini. Gak suwe iki. Dia sudah pasti langsung down. Karena yang ngomong ini nakes gitu loh. Wis gak suwe. Wis langsung siapno kuburane, siapno. Ayo tak terno nang Pak Mudin, ayo gak suwe, ayo. Pasti langsung down karena yang ngomong nakes. Tapi karena begini, saya dulu pernah punya pengalaman ketika istri saya memeriksakan kehamilan. Itu ada kemudian kondisi yang tekanan atau tensinya itu tinggi. Tapi saya menemui bidan itu yang menenangkan gitu. Oh enggak apa-apa, ini cuma kurang istirahat, ya minum obat ini sudah istirahat. Gitu. Enggak yang kemudian ditakut-takutin. Wah tinggi sekali ini, anaknya lahir langsung stroke nanti bu. Sana aku lahir gini kan. Kita ditenangkan gitu. Nah tugasnya teman-teman nanti itu adalah menenangkan itu semuanya. Komunikasi yang harus dilatihkan. Dan juga ekspresi. Kan ada kan, kalau teman-teman pernah ke dokter ditanya satu kalimat tapi jawabnya itu bisa sampai satu paragraf. Ada yang menjelaskan detail dan dengan semangat antusias gitu. Nah itu yang kita cari, itu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Kita mentransfer energi, mentransfer rasa optimisme gitu. Jangan malah ditakut-takuti. Lanjut. Nah, sekarang berkomunikasi itu kebutuhan atau kewajiban? Sudah merupakan kebutuhan yang namanya komunikasi. Saya menyadari dalam mata kuliah saya itu ada kekurangan lah. Makanya saya tutup dengan saya aktif di organisasi. Saya latih kemampuan berkomunikasi saya, salah satunya adalah public speaking. Pernah suatu hari ada tugas kelompok di kelas. Tugas kelompok bikin makalah minggu depan presentasi. Tugas satu kelompok kan, kita kan cowok-cowok kan. Cowok-cowok kan mesti begitu kan. Kalau mengerjakannya enggak hamin 2 jam, itu bukan cowok ya kan. Ingat jurusan saya teknologi industri pertanian ya. Tolong jangan disamaratakan. Loh, wah, siapa iki sing garap? Wis mari gitu. Ada teman saya yang paling pinter, tapi dia paling pendiam di kelompok itu mengerjakan makalahnya. Saya baca sekilas, seret, oke paham, aku yang presentasi. Saya ikut mengerjakan makalah enggak?
saya tidak ikut mengerjakan makalah, tapi saya presentasi. Presentasi, das. Oke, semua terpukau, ya kan? Wow. Tanya jawab, saya bisa jawab, teman-teman saya jawab semuanya. Yang mengerjakan makalah yang paling pinter ini dia pendiam, diem sendiri, nggak ikut jawab, nggak ikut presentasi. Apa kata dosen saya? Kamu kok diem aja, titip nama ya kamu. Padahal aku sing titip nama. Tapi karena ilmu bacot saya, oke, ya kan? Sok-sokan memahami, bisa presentasi dengan runut, akhirnya orang yang pendiam ini dianggap tidak melakukan aktivitas apa-apa. Imbangi teman-teman, berarti menjadi orang pendiam itu enggak boleh. Kalau waktunya presentasi, ya ngomong, ikut jawab, dan itu harus dilatih. Enggak kemudian saya memang orangnya pendiam mas, enggak apa-apa apa kata dosen, yang penting saya mah apa kata Allah. Insya Allah, iya sih bener ya kan, tapi kurang tepat ya. Jadi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan. Dan bahkan banyak pola komunikasi yang keliru. Contoh begini, bro tugasmu sudah selesai? Sudah, tinggal ngeprint. Ini sudah selesai atau belum? Mesti banyak begitu. Sudah ini, tinggal daftar isinya yang belum. Berarti sudah selesai atau belum? Ya belum. Nah pola komunikasi itu harus clear, harus selesai, harus benar tepat apa yang saya omongkan sama dengan yang diterima. Kalau enggak gitu ya akan terus yang namanya miskomunikasi. Lanjut. Nah sekarang ada perbedaan atau kemudian saya menyebutnya adalah ya sebuah pola disrupsi yang generasi-generasi seperti saya ini banyak yang gagap menerima ini. Komunikasi online versus komunikasi offline. Di sini ada yang tidak punya TikTok, angkat tangan. Luar biasa, ada satu. Atau ada dua orang. Ada dua tipikal manusia yang tidak punya TikTok di dunia ini. Yang pertama adalah memang untuk menjaga hati, menjaga hafalan, tidak mau terkotori dengan tren-tren yang tidak masuk akal, tidak mau dikotori oleh tren-tren sekop. Tidak mau dikotori oleh tren-tren goyang kucing muntah. Ya. Itu adalah tipikal orang yang pertama. Dia tidak punya TikTok. Atau tipikal orang yang kedua, HP-nya tidak support. Ya. Saya nggak ngerti ini. Ya kan? Kayaknya teman-teman yang pertama kan. Teman-teman kalau ngomongin masalah hafalan, saya siap diadu teman-teman. Saya begini-begini hafalan saya itu hampir ya, bukan full ya, hampir 3 juz. Luar biasa ya. Hafalan saya hampir 3 juz kurang 2 surat Al-Baqarah sama Ali Imran ya, kurang 2 juz. Mantap kan? Aman ya. 2 surat dok kan, kurang 2 surat aja. Insya Allah saya sangat win sekali ya. Walaupun saya kuliah di UB itu hati saya win banget ya kan. Win. Makanya jadi orang jangan terlalu husnudzon ya kan. Wah Masya Allah Mas Iki wis lucu hafalannya hampir 3 juz ya. Tiba ya, juz 1, 2, 3 Al-Fatihah tok ya. Lumayan lah ya. Lumayan saya hafal Al-Fatihah ini sudah alhamdulillah bisa kirim-kirim ke leluhur-leluhur saya ya. Kuwi rapal ya salatku enggak sah lan ya. Lanjut. Nah, kenapa saya kemudian harus ngesepil teman-teman itu juga harus masuk ke ranah digital? Karena kalian semua di sini punya HP kan? Pegang HP kan? Kalian bangun tidur mata belum melek, kalian sudah tahu di mana HP kalian berada kan? Untuk mematikan alarm kan? Alarm jam 3 ya, dimatiin 5 menit lagi nyala kan? Matiin lagi kan? Maksudnya tahajud tapi bangunnya zuhur kan? Kalian jamak ya kan? Tahajud, subuh, duha, zuhur. Terus kalau sholat tarawih awan-awan. Kok bisa ya kita tidur gitu terus bunyi alarm kita geraya-geraya. Ketemu loh HP-nya. Di bawah bantal, di bawah geger gitu kan.
Iso ketemu loh ya kan, aneh. Oh, iki apa? Aneh. Tapi memang sudah segitu chemistry-nya kita dengan HP. Kalau kalian disuruh milih, di antara dua barang ini kita keluar terus misalkan ketinggalan nih. Kan lebih memilih ketinggalan HP atau lebih memilih ketinggalan dompet? Lebih memilih ketinggalan dompet. Karena kalau ketinggalan HP bahaya. Aibmu di situ semuanya, ya kan? Makanya harus dibawa terus kemana-mana. Orang buka medsos itu karena dua kebutuhan. Yang pertama adalah hiburan, yang kedua adalah informasi. Kalian dengerin lagu apa? Koploan, itu hiburan. Kalian lihat parodi, ya hiburan. Kalian lihat review produk, informasi. Podcast ada yang hiburan dan informasi, edutainment. Ya cuma itu aja isinya. Review kadaver, ada nggak? Ada nggak? Ada. Belum ada kan? Belum ada. Bikin kalian, bikin. Ini perbedaannya kadaver ya, seorang yang beramal soleh dan koruptor ya. Ini ada lebam-lebam ya, ini sudah disadui malaikat ya ini ya. Enggak, secara etika memang nggak boleh ya, tapi kayaknya unik ya untuk internal Pak, untuk jokes internal, dark jokes win ya kan, wah cocok gitu kan, kalian ada punya dark jokes gitu loh ya, yang kocak gitu loh ya, kadaver. Perbedaannya orang yang beramal soleh ya kita nggak tahu ya, cuma buat konten aja ya. Lanjut. Kenapa sih kita harus melek online? Karena gini loh. Kalian itu kalau mencerdaskan kehidupan, kalian nanti akan dituntut untuk ikut mencerdaskan, ikut menyehatkan kehidupan bangsa Indonesia. Itu kalau hanya offline saja kurang kebermanfaatan kalian. Kalian harus masuk ke ranah digital, kalian juga harus mencerdaskan. Misalkan bahaya jajanan seblak kalau dimakan setiap jam. Karena kalian makannya setiap hari kan. Siapa di sini yang suka jajan seblak, telur gulung, cilor? Biasanya cewek-cewek kan? Kalian harus apa ya kira? Karena istri saya pun juga tipikal orang yang awal-awal menikah dulu itu kayak anti sama micin teman-teman. Dia kalau masak mie sedap, bumbunya itu enggak dipakai. Dia pakai bumbu Indomie, kan lebih mahal ya kan, lebih mahal biasanya lebih sehat ya. Intinya itu jangan harus juga bisa turut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Bahkan sekarang eranya sudah banyak bocil-bocil yang harus cuci darah dikarenakan apa? Nah teman-teman tuh harus mencerdaskan itu. Lek sing ngomong aku gak kira percaya. Gelarmu lho apa? STP. Sarjana 7 tahun pas. Kalian nanti yang dari jelas-jelas fakultas kedokteran, ilmu kesehatan, ini lebih dipercaya oleh masyarakat. Ya, siapa tahu itu nanti juga menjadi kayak amal jariahnya teman-teman menginformasikan bahwa bahan-bahan ini sering terkandung di seblak, ini sering terkandung di telur gulung. Jangan banyak-banyak makan telur gulung apalagi sama tusuknya. Gitu-gitulah. Itu cerdaskan ke masyarakat. Kenapa? Karena berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah cellular mobile connection-nya itu lebih banyak cellular mobile connection-nya. Berarti kita ini sudah gak bisa lepas dari yang namanya gadget. Wis, titik. Lanjut. Chat. Orang menggunakan waktu untuk di media sampai segitu. Sudah berjam-jam hitungnya. Lanjut lagi, next. Nah, alasan utama orang membuka internet itu adalah mencari informasi. Mencari informasi, itu kalau buka internet. Tapi kalau buka media sosial, next, naik. Itu adalah untuk, nggak lapo-lapo, buka media sosial. Artinya kita berkomunikasi lewat media sosial itu sekarang itu jauh lebih efektif daripada kemudian dengan
offline. Tapi kalau untuk kebutuhan kita di kampus harus berimbang. Berimbang itu nggak harus kemudian 50-50 ya. Yang urgent itu offline, maka fokus di offline. Tapi di kondisi lain kita harus mencerdaskan masyarakat luas se-Indonesia, maka juga harus kemudian online. Di sini ada yang bisa bahasa Madura? Angkat tangan. Madura. Madura. Oke. Belum ada konten yang itu presentasi mencerdaskan tentang kesehatan dengan menggunakan bahasa Madura. Bikin itu. Nanti subtitlenya enggak usah dikasih. Ini khusus untuk warga Madura. Kenapa begitu? Ya biar orang tertarik gitu. Atau kemudian nanti dibuat giveaway. Siapa yang bisa menerjemahkan dengan presisi, dengan benar 100% nanti akan mendapatkan hadiah. Misal seperti itu. Menggunakan bahasa Madura, jadi full kontennya itu pakai bahasa Madura tanpa subtitle. Kalaupun ada subtitlenya pakai subtitle bahasa Arab. Cocok. Wong nonton amin. Ya kan? Dikira ngaji. Lanjut. Sosial media yang paling banyak dipakai di Indonesia itu adalah yang pertama WhatsApp, yang kedua Instagram, ketiga Facebook, keempat TikTok. Ya, semua punya WhatsApp kan? Pasti. Ya sudah menjadi sebuah apa ya? Kebutuhan. Oke, lanjut. Seret. Dalam komunikasi yang terpenting adalah pesan plus delivery-nya. Ingin menyampaikan pesan apa dan cara menyampaikannya seperti apa. Lanjut. Nah, ada sebuah rumus tapi kemarin ini terbantahkan. Katanya kita terlalu dicekoi oleh rumus ini. Katanya laki-laki itu dalam sehari itu akan menghabiskan 7.000 kata, sedang perempuan itu akan menghabiskan 20.000 kata. Makanya dari sini kita bisa menyimpulkan siapa yang lebih seneng rasan-rasan. Enggak, kabeh seneng rasan-rasan. Ya. Karena yang namanya rasan-rasan itu kan kayak passion ya. Benar kan? Kalian enggak pernah ikut kan workshop rasan-rasan, enggak pernah kan? Tapi kayak bisa sendiri gitu kan. Siapa? Senior yang sudah kalian rasan-rasani siapa? Ha? Kalian sudah gibahin siapa? Senior-senior siapa? Dulu pas SMA kalian pernah kan rasani guru-guru? Pernah membahas, menggibahin guru-guru. Padahal itu gak ada pelatihannya loh. Dan kalian gak perlu ikut kelas pelatihan rasan-rasan. Tiba-tiba kayak ngumpul dengan kalimat pertama kayak, kon ngerti ya rek? Wah itu valid itu, valid. Kon ngerti ya rek? Opo? Wah bakul cilok, opo? Semuanya pengen ngerti. 7.000, tapi nggak ada hubungannya dengan itu. Teman-teman harus juga melatih ilmu komunikasinya. Jangan hanya hal-hal yang disenangi saja baru kemudian bisa nerocos, tapi hal-hal yang kemudian berhubungan dengan ilmiah, dengan yang akan kalian geluti selama 5 tahun ke depan, itu malah justru tidak menguasai. Di sini ada fans MU di sini. Kudune izin, nggak angkat tangan. Kudune izin. MU kalian tahu nggak sih? MU itu M-nya muhasabah, kalian tahu nggak sih? Orang Indonesia itu kan kayak yang paling nganggur banget sedunia. Malamnya sudah nonton bareng, isunya dibahas bareng. Padahal kan mambengi wis nonton bareng ini. Begitu juga anehnya orang Indonesia itu, mereka banyak yang pengangguran, tapi masih butuh hiburan. Kok iso? Wong sing butuh hiburan itu kan yang kerja, penuh tekanan. Lagi nganggur butuh hiburan itu. Justru nganggurmu itu hiburan bagi yang kerja, ya kan? Kita bisa kayak alhamdulillah aku kerja gitu. Ya, jadi di Indonesia ini memang peluang-peluang untuk kita kemudian bisa produktif itu besar. Ya, salah satunya melalui online. Lanjut. Ini teman-teman sudah berdasarkan data. Kalau kita mau berkomunikasi, itu rumusnya ini, 73855. 7% itu hanya kata.
Pilihan kata itu hanya berpengaruh 7%. 38% itu adalah voice dan tone atau intonasi. Coba dari tadi saya ngomongnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan. Pasti kalian akan batin kan? Iku lapo, sholat ayo. Mohon maaf, di sini yang cowok siapa? Yang seumur hidupnya tidak pernah tidur saat khutbah. Seumur hidupnya loh ya, bukan tadi tok loh ya. Seumur hidupnya. Enggak pernah tidur sama sekali saat berkhutbah. Awakmu khotibe. Kok iso gak turu blas iki lho. Pak Yosi loh pasti pernah tidur. Ya kan biasanya kan kalau cowok-cowok itu kan kayak salah satu ciri laki-laki sempurna itu adalah pernah tidur saat khotib sedang berkhutbah. Itu salah satu ciri-ciri laki-laki sempurna, manusiawi. Yang kalau tidur dari belakang kadang dase hilang loh, ngerti gak sih? Gak ketok dase. Dan kalau pas di depannya ada kotak infak, dia bangun, kaget. Iki ngiwo apa nengeni? Sebelah iki ya turu ya kan? Mohon maaf nih, mohon maaf. Kalau saya tanya ke cowok-cowok, kenapa kalian pada saat khutbah kalian tidur? Kenapa? Siapa ngomong enak mengene tak antemi maju tak sepak ya kan? Menikmati. Mati. Bisa tapi mati. Sopo sunah. Turu saat berkhutbah sunah kondi. Nabimu sopo hei. Kok iso sunnah iki lho? Barang siapa tidur saat khotib berkhutbah, dia bangun dalam keadaan iqomah, ngono. Ngono sunahe. Enek sunah iki lho. Aku do ustad lho isin. Krungu jawabanmu iki. Tapi kadang wong njaba lek gak ngerti karena sing ngomong arek uwin, ya percaya. Sunah rek tibake rek. Pak Yosi tolong dicari yang jawab sunnah tadi ya, bagian sini, bagian ini. Rohingya nanti sih. Rohingya kok iso sampai kene ya kan? Ngelangimu kadoan bro ya. Kudune sampai Aceh malah bablas nang Jawa. Tergalek ya. Sudah habis waktunya, tapi intinya teman-teman, yang 55% itu adalah body language. Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat seringkali disampaikan Nabi Muhammad itu kalau jalan di jalan yang datar seperti ini, itu seperti jalan dari dataran tinggi. Gimana berarti? Melakukannya cepet. Itu terlihat orangnya itu energik, antusias, optimis. Kita kalau melihat orang yang jalannya kayak enggak, Assalamualaikum. Enak kan? Saya dulu kuliah itu sering kali seperti itu. Telat. Nanti kelas nanti. Tapi bayangkan kalau kita melihat seorang teman, misalkan kita sedang nongkrong di lobi gitu kan, terus tiba-tiba ada teman yang tasnya diseret, tatapan kosong. Pasti kita semua melihat akan kayak mati ya regi mari ini. Gitu loh, jadi kayak diseret terus kayak itu pasti tujuannya jembatan Suhat ya kan. Gitu loh. Jadi teman-teman,
body language teman-teman itu berpengaruh pada circle kalian. Lek circlemu itu ya rame, semangat, jalan semangat. Itu yang lain tuh ngelihat juga semangat gitu loh. Misalkan ada yang lemes gitu, bro ojo lemes aja, ayo. Semangat, semangat, ayo gitu. Kita harus juga memberikan contoh sama yang lain gitu. Jangan seperti panitia ospek saya. Panitia ospek saya. Panitia ospek saya itu cuma bisa memerintah. Cepet dek. Tapi dia nggak memberikan contoh. Harusnya kan memberikan contoh kan. Cepet dek. Aktif itu. Masalahnya saya dulu ospek, itu disuruh cepet tapi tidak boleh lari. Ya apa? Manusia itu bisa cepet yo lari. Misalkan ini jalan ini, kan rame kan, maksudnya kan kita dimobilisasi dari lapangan ke kelas gitu kan, padat gitu kan, cepet dek, jangan lari. Gitu loh, kaget gitu kan, cepet dek, jangan lari, oh aku mumbul. Jangan, turun. Orang ngerti ya mabane ono sing Avenger ya kan. Ya memang begitu, dalam artian adalah kita juga ikut memberikan contoh gitu. Jadi kalau ada temanmu yang kemudian tatapan kosong, itu segera disamperin gitu. Diajak ngobrol. Dan diajak ngobrol ya, jangan malah digendam ya. Tatapan kosong terus serahkan uangmu ya. Dari sini, kenapa yang saya sampaikan mungkin teman-teman memperhatikan gitu ya. Karena saya menyadari bahwa ya body language, saya kayak harus gerak-gerak. Itu karena memang 55% itu berpengaruh. Karena mata manusia itu ada namanya scanning 1 menit. Misalkan kita nggak kenal sebelumnya, kita akan men-scanning kayak, wah durung adus gitu. Oh lagi akeh masalah hari ini, gitu. Ini scanning otomatis gitu, otomatis. Seret gitu. Ya, jadi body language itu berpengaruh. Siapa yang duduknya tegap, antusias, siapa yang ngantuk, itu kelihatan dari body language. Makanya saya sampai detik ini tidak sepakat jika Ustadz Maulana itu jadi khotib. Karena kalau keceplosan jamaah, jamaah batal ya kan. Masuk jawab ya kan, Jumatan kan nggak boleh kan jawab kan. Jawab batal di prank ya. Terakhir dari saya, dan saya menyadari ketika saya di Brawijaya, saya sangat menyadari bahwa fakultas yang nggak banyak orang bercanda, isine sinau, itu adalah fakultas kedokteran. Saya nggak tahu ya kalau di UIN ya, karena saya kan dari FTP ya, Fakultas Teknologi Pertanian ya. Gitu kan 7 tahun nggak apa-apa, gitu kan. Masuk kedokteran itu suasananya akan langsung begini loh. Buku tebal-tebal, sinau, laptop, nggak ada yang bercanda-bercanda itu nggak ada. Karena memang bagus gitu. Kalau mungkin saya dulu kuliah, kalau misalkan ngerjain temennya, misalkan ada yang ketiduran di kelas, itu nggak dibangunin aja gitu. Semuanya keluar pelan-pelan, mungkin dia bangun-bangun isya gitu ya misalnya. Tapi kalau di kedokteran jangan banyak bercanda, bahaya. Misalkan ada yang temannya ketiduran, terus di prank, dioperasi. Telinga pindah ke hidung, ya kan? Hidung pindah ke batuk. Tolong. Kalian jangan banyak bercanda, bahaya. Bahaya sampai ke bawah ke profesi, bahaya. Misalkan pas habis operasi kan, keluarga pasien protes. Loh dok, ini di perutnya ada gunting. Oh, mohon maaf ibu, ya kita namanya juga bercanda. Ayo kita operasi lagi. Jangan. Kalian jangan bercanda. Ada pasien cantengan jempol kaki kanan, ya kan? Terus jempol kaki kirinya diamputasi. Dok, ini kenapa kok jempol kaki kirinya diamputasi? Kebetulan di rumah sakit kita ada bonus ibu ya, jadi
Agar gak cantengan sekalian, jadi nanti kita amputasi, aman, ya kan? Dijamin seumur hidup kaki kiri tidak cantengan di jempolnya. Iya, serenek, ya kan? Jangan. Kalian jangan banyak bercanda, oke? Kalian boleh bercanda dengan teman-temannya, tapi tolong jangan ke orang lain, ya. Makanya tadi ada yang ngomong sunnah tidur ketika khotib sedang berkhutbah, itu wong awam, wong areng-areng gini, percaya bro. Orangnya pasti akan jumawa, ya Allah ternyata setiap yang kulakukan Jumat ke Jumat itu adalah sunnah. Kurang sunnah apa aku selama ini? Kacau ya. Tolong nanti dicatat ya Mbak. Rohingya ya, oke ya. Rohingya mau mesti pokoknya ono arek raine rada gilap celuke Rohingya ngawur iku takdir iku bro, iku pakai skincare gak ngilang yo, isone nggih fresh care ya kan, gosok hilang. Oke, waktunya sudah habis ya tadi ya, sudah 0 menit ya, sengaja saya tambahin bonus ya, oke. Saya tuh pengen ngerti gitu, kalau waktunya sudah 0 itu kira-kira dia akan ngasih apa gitu kan, ternyata nggak ada. Harusnya disiapkan, waktu habis bro, matamu sawangan waktu habis. Gitu. Harusnya ada gitu. Iya kan biasanya ada gitu kan. Ada orang yang kalau ngomong itu, ya terakhir kali saya ingatkan kepada adik-adik semuanya, tetap mengikuti kuliah dengan semangat. Terakhir kali tapi pengen 10 ya kan, terakhir kali pengen akeh pak gitu kan. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan dan memang saya setting agar tidak ada tanya jawab. Apa yang ditanyakan dari materi saya tadi ya, pasti bingung kan ya kan. Karena saya pernah ngisi 2 jam di Tulungagung, ada yang bertanya 1 orang tapi nyelewekit. Mas tanya apa? Tadi intinya apa mas? Saya trauma dengan itu, kayaknya nggak usah ada tanya jawab ya. Teman-teman semuanya, kalau ada kekhilafan kata mohon dimaafkan ya. Termasuk tadi yang saya hafal hampir 3 juz itu mohon jangan diviralkan ya. Saya khawatir nanti banyak ustadz-ustadz yang silaturahim ke akun saya ya. Kalau ustadz sih masih nggak apa-apa itu. Kalau ustadzah itu saya repot ya kadang ya. Kalau ada kekurangan harap diikhlaskan, kalau ada kelebihan harap dikembalikan. Waspadai barang bawaan Anda, semoga selamat sampai tujuan. Jangan sampai kecopetan ya. Terima kasih. Hujan basah, hujan badai. Yuk sudah, yuk bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustadz kita, Bapak Wawan Saktiawan. Beri aplaus lagi yang meriah teman-teman. Kamu ngerti bercanda gak sih? Malah dipanggil Ustadz beneran ini. Oke, karena pemaparan materinya sudah selesai teman-teman. Jadi habis ini akan ada prosesi penyerahan sertifikat Bapak. Untuk Bapak Yosi Indra Kusuma, dipersilahkan menyerahkan sertifikat kepada Bapak Wawan Saktiawan. Ustadz Wawan Saktiawan. Baik. Selanjutnya ada sesi dokumentasi. Izin memandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, Bapak mungkin bisa menghadap. Dapat turun terlebih dahulu Bapak. Nggih. Ya. Nggih, turun Bapak ngapunten. Baik, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi beserta para nakula muda. Diharapkan teman-teman nakula muda bisa berdiri. Baik, oke. Izin memandu. Dalam hitungan 3. Sampun nggih. Hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. Bisa pakai handstand Bapak seperti ini. Nggih, ngapunten. Ngeten. Baik. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Wawan Saktiawan. Baik, gimana teman-teman? Udah pada capek ketawa belum? Udah dong, udah. Sekarang waktunya serius lagi ya teman-teman. Oke. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Abiatur Rohimah Zainab, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.